Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang mewaspadai lonjakan angka kasus positif COVID-19 bersama dengan Bapak Alexander. Masih bersama kami, Pak Alexander. Halo, Pak Alexander, bisa dengar suara saya, Ya, Pak? bisa. Baik, Baik. kita lanjutkan lagi Pak perbincangan kita yaitu tentang waspada lonjakan angka kasus positif COVID-19. Nah, berbicara mengenai data ini di DKI Jakarta kan menempati posisi tertinggi ya, yaitu 1.064 kasus. Nah, di hari-hari sebelumnya, sebelum hari libur Lebaran, yaitu di angka 5.000 sampai 6.000 kasus per satu hari ini kalau kita bicara total keseluruhan data. Kemudian setelah libur Lebaran ini menyentuh angka 6.000 kasus. Apakah angka-angka ini sudah diprediksi oleh tim Satgas, Kementerian Kesehatan, dan semua pejabat yang menangani kasus COVID-19? Pak Alexander? Ya, jadi artinya bahwa Satgas COVID-19 dan juga Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota hampir setiap minggu melakukan rapat koordinasi. Dan kemudian rapat koordinasi ini juga membicarakan prediksi-prediksi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Jadi bahwa Satgas telah berupaya sedemikian mungkin melakukan pelarangan penyediaan mudik melalui surat edarannya, tetapi tetap saja ada yang mudik. Tapi ini artinya masih tetap memberikan respons positif karena jumlah yang mudik juga sedikit makin berkurang, dan kemudian tentunya ini akan berpengaruh kepada mereka yang sakit. Tetapi angka kesakitan di atas 6.000 ini sudah bisa diantisipasi melihat posisi jumlah yang mudik itu cukup besar, termasuk mereka yang mudik sebelum jadwal yang sudah ditentukan, yang banyak mencuri start dengan istilah pulang kampung dan sebagainya. Dan kemudian juga mereka yang kembali setelah pasca libur Lebaran. Dan ini juga banyak berperan untuk menciptakan terjadinya kasus-kasus infeksi baru. Kenapa? Karena mereka melakukan juga di samping kegiatan libur Idul Fitri, mengisi juga dengan berpariwisata ke daerah-daerah wisata, baik di daerah maupun di ibu kota. Sehingga ini juga memberikan kontribusi terjadinya kenaikan kasus. Dan kalau kita tidak lupa bagaimana terjadi di pasar Tanah Abang dan kemudian di pasar-pasar lainnya, begitu banyaknya orang bisa berkumpul sehingga terjadi juga kita berpikir untuk terjadinya infeksi. Termasuk juga di Ragunan dan kemudian juga di berbagai tempat wisata. Dan ini semua memberikan sumbangan yang besar untuk terjadinya kenaikan kasus. Tapi yang menjadi perbedaan kita dengan tahun lalu bahwa situasi sekarang ini kita jauh lebih bersiap dan kemudian jauh lebih mengenal situasi. Dan persiapan-persiapan ini melibatkan kolaborasi berbagai kelembagaan dan kementerian dan institusi. Sehingga ini kita lihat jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dan dengan naiknya kasus di hulu, maka ini akan juga berdampak ke hilir. Berdampak ke hilir itu artinya rumah sakit. Jadi rumah sakit tentu sudah disiapkan. Dengan kenaikan kasus berarti pasti akan meningkat jumlah yang dirawat. Dan juga mereka yang diisolasi mandiri. Kita lihat bagaimana di Wisma Atlet juga sudah terjadi peningkatan kasus. Dan kemudian juga di samping Wisma Atlet, kita lihat juga berbagai klaster-klaster keluarga yang muncul, bahkan klaster tetangga ya, seperti di Cilangkap. Oleh karena itu memang ini yang harus kita jaga baik-baik. Klaster rumah tangga ini jangan menyebar secara sporadis dan secara masif ke berbagai rumah tangga lainnya, RT dan RW yang memang statusnya hijau. Dan kemudian rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu ada 982 rumah sakit rujukan COVID dari 3.034 rumah sakit se-Indonesia. Jadi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Satgas sudah melakukan berbagai persiapan terhadap rumah sakit rujukan tersebut. Dan mempersiapkan rumah sakit rujukan tersebut tentu harus mempersiapkan infrastrukturnya. Dan tentu dalam hal ini sudah dilakukan zonasi-zonasi
Kalau misalnya bornya masih di bawah 60%, maka konversi tempat tidur itu minimal 20%. Kalau dia bornya sudah naik di atas 60-80%, maka konversi tempat tidur untuk COVID itu minimal 30%. Kalau bor COVID di atas 80%, maka seluruh tempat tidur paling tidak 40% harus dirubah untuk menjadi COVID. Jadi strategi-strategi ini sudah dilaksanakan di rumah sakit. Dan satu lagi yang perlu diingat adalah strategi untuk menyiapkan logistik. Jadi logistik itu melibatkan farmasi, kemudian oksigenasi, dan kemudian juga berbagai obat-obat yang ada untuk mendukung COVID. Jadi oleh karena ini, semua ini sudah disiapkan pemerintah. Yang penting ada kerjasama dari masyarakat, khususnya bagi mereka yang isolasi mandiri. Jadi kalau mereka isolasi mandiri, mereka reaktif atau positif, dan kemudian mereka ada di rumah, tidak boleh keluar, dan kemudian mereka menjaga kesehatannya, menjaga makanan dan minumannya, dan tetap menggunakan masker. Yang perlu dimonitor adalah kalau mereka perburukan, batuk-batuknya bertambah, sesak nafas bertambah buruk, kemudian ada demam, ini tidak boleh lagi isolasi mandiri. Baik, Jangan isolasi mandiri itu terlalu lama di rumah dengan keluhan, harus segera berobat. Dengan demikian beban rumah sakit bisa lebih ringan. Tetapi kalau isolasi mandirinya tidak dikontrol dengan baik, dia sudah memburuk dan saat perburukan baru dibawa ke rumah sakit, ini akan menjadi beban rumah sakit, beban baik. dokter dan perawat. Sehingga perlu kerjasama yang baik antara mereka yang isolasi mandiri untuk menjaga dirinya dan kapan saatnya mereka kontrol ke dokter. Baik, Pak Alexander, beberapa waktu ini juga varian baru muncul. Apa yang harus digarisbawahi atau yang harus diperhatikan oleh masyarakat, mengingat masih banyak juga masyarakat yang belum menerima vaksin COVID-19? Ya, jadi varian baru ini ada dua hal yang harus kita lihat. Satu, dia imported, dibawa oleh orang yang baru pulang dari luar negeri. Bisa dari Inggris, bisa dari Eropa, bisa dari India, maupun juga dari Malaysia, ataupun dari negara tetangga lainnya. Yang kedua adalah yang sudah terlanjur transmisi secara lokal. Jadi ada berbagai varian, ada B117, ada B1617, dan berbagai varian lainnya. Kementerian Kesehatan sudah melaporkan ada 52 kasus yang sudah ditemukan. Tetap saja varian baru ini kata kuncinya adalah kita tetap menerapkan 3T. Jadi kepada siapapun kita bertemu, kita tetap harus jaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker. Dan pemerintah sudah melakukan upaya sedemikian rupa, yaitu melakukan karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri selama 5 hari, melakukan PCR 2 kali, dan kendati pun mereka nanti hasilnya negatif dan sehat, begitu mereka sampai di tempat tujuan, tetap melakukan pengamatan karantina sampai hari ke-14. Jadi oleh karena itu, kita minta masyarakat untuk bisa bekerja sama agar kalau ada saudara-saudaranya, keluarganya yang pekerja migran pulang dari luar negeri dan kemudian sudah dikarantina 5 hari dan ternyata sehat, dan begitu pulang ke desa sampai di rumah tujuan, di tempat tujuan tetap harus dalam pengamatan. Bila di tempat tujuan nanti dia ternyata sakit, lapor kepada puskesmas. Kita lakukan pelacakan kontak, kita lakukan pemeriksaan, dan kita lakukan follow up selanjutnya. Oleh karena itu memang kerjasama dari pihak masyarakat sangat penting sekali. Kendati pun kita sudah melakukan berbagai regulasi, berbagai penyekatan, tetapi setelah hari kelima PCR 2 kali negatif, mereka tetap harus juga di tempat tujuan melakukan isolasi diri sampai hari ke-14. Jadi dengan demikian ini bisa kita atasi dengan baik. Dan kemudian juga kita harus lihat bahwa varian-varian baru ini gejala penularannya lebih cepat. Jadi lebih cepat daripada yang virus sebelumnya. Oleh karena itu memang kita harus mewaspadai kalau misalnya dalam satu kelompok rumah tangga atau dalam satu kelompok masyarakat tiba-tiba ada gejala demam, batuk, sesak yang secara serentak, yang bisa secara masif bisa terjadi penularan. Oleh karena itu ini harus kita curigai dan segera dilaporkan kepada puskesmas yang terdekat. Karena di puskesmas itu ada tim pelacakan kontak yang bisa bekerja secara optimal. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, telah berbagi informasi juga. Semoga masyarakat juga lebih aware, lebih waspada terhadap lonjakan angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta dan di berbagai daerah yang mengalami peningkatan angka kasus. Terima kasih sekali lagi Pak Alexander telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia.
Selamat siang. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.